Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk, rahmat, cahaya bagi seluruh umat manusia. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Amin. Pada malam hari ini kita akan ngaji tafsir amali dari surah Al-Fatih ayat dari 1 sampai 10. Tafsir amali ini disusun sebagai ikhtiar untuk memahami kandungan surah Al-Fatih ayat 1 sampai 10, bukan hanya dari sisi makna, tetapi juga dari sisi pengalamannya dalam kehidupan sehari-hari. Harapannya setiap ayat yang dipelajari dapat menjadi pedoman dalam memperkuat keimanan, memperbaiki akhlak, serta meningkatkan kualitas ibadah dan hubungan dengan sesama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan kemudahan kepada kita untuk memahami, menghayati dan mengamalkan sejarah Al-Quran dan setiap aspek kehidupan. Amin, amin ya rabbal alamin. Gak usah lama-lama, mari kita lanjutkan langsung saja membaca surah Al-Fatih. Kita baca surat yang pertama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina. Inna, sungguh kami, fatahna, telah memberi kemenangan, laka, kepadamu, fathah, dengan kemenangan, mubina, yang nyata, yang artinya sungguh kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Nah, dari tafsir amali dari ayat 1, yaitu sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Allah membuka surah ini dengan kabar gembira kepada Nabi Muhammad SAW, yang dimaksud dengan kemenangan nyata menurut mayoritas ulama adalah perjanjian Hudaybiyah yang kemudian menjadi pintu terbukanya bahwa Islam hingga akhirnya terjadi penaklukan Makkah. Dari tafsir amali, seringkali manusia hanya menganggap keberhasilan sebagai kemenangan, padahal Allah mengajarkan bahwa kemenangan bisa berupa kesempatan, perlindungan, pengalaman, bahkan kegagalan yang menyelamatkan kita dari keburukan yang lebih besar. Dalam kehidupan sehari-hari, seorang mukmin gagal memperoleh pekerjaan tertentu, gagal dalam usaha, atau gagal mencapai target. Namun beberapa tahun kemudian, ia menyadari bahwa kegagalan itu justru menyelamatkannya dari kerugian yang lebih besar. Karena itu seorang mukmin tidak mudah mengeluh ketika rencana berubah. Ia meyakini bahwa Allah lebih mengetahui hasil terbaik dari Allah.
Nah, dari pelajarannya ayat yang menilai segala sesuatu, jangan menilai yang pertama, jangan menilai segala sesuatu hanya dari hasil yang tampak. Yang kedua, percaya bahwa Allah sedang membuka kemenangan dengan cara yang mungkin belum kita pahami. Bersyukur dalam setiap keadaan. Itu yang ketiga. Nah, kita lanjut lagi ke ayat yang kedua. Liyaghfir lakallahu ma naqaddama min zambikal wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alaika wa yahdika siratan mustaqiman. Liyaghfir lakallahu, agar Allah memberimu ampunan, ma taqaddama, atas yang telah lalu, min zambika, dari dosamu, wa ma ta'akhkhara, dan yang akan datang, wa yutimma, serta dia menyempurnakan, ni'matahu, nikmatnya, alaika, atasmu, wa yahdiyaka, dan menunjukimu, sirata, jalan, mustaqimah, yang lurus, wa yansurakallahu, dan Allah menolongmu, nasra, pertolongan, azizan, yang kuat. Nah, dari artinya, agar Allah memberikan ampunan kepadamu Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dengan menunjukimu ke jalan yang lurus. Ayat yang kedua, agar Allah mengampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang, menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan menunjukkan jalan yang lurus. Makna dari ayat ini, Allah menjelaskan tujuan kemenangan tersebut sebagai petunjuk yang penyempurnaan nikmat, ampunan, dan petunjuk. Nah, tafsir amalinya, keberhasilan bukan hanya bertambahnya harta atau jabatan. Keberhasilan terjadi adalah ketika semakin dekat kepada Allah. Banyak orang sukses secara dunia tetapi jauh dari ibadah. Sebaliknya, ada orang yang sederhana namun semakin bertambah syukur, tawakal, dan akhlaknya. Setiap nikmat seharusnya membawa kita kepada taubat, bukan kesombongan. Nah, dari pelajaran sehari-hari kita belajar itu, yang pertama, setelah memperoleh keberhasilan, memperbanyak istighfar. Yang kedua, jadikan setiap nikmat sebagai jalan pendekat kepada Allah. Dan yang ketiga, ukur kesuksesan dengan bertambahnya iman. Nah, itu yang kedua. Kita lanjut lagi ke ayat yang ketiga. Wa yansurakallahu nasra azizan. Wa yansurakallahu, dan Allah menolongmu, nasra, pertolongan, azizan, yang kuat. Nah, artinya, dan agar Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat, banyak. Yang tiga,
Allah menjamin pertolongannya kepada Rasulullah. Tafsir amalinya, pertolongan Allah tidak selalu berupa mukjizat, kadang berupa dipertemukan dengan orang baik, dimudahkan urusan. Yang ketiga, diberi kesehatan. Yang keempat, diberi ketenangan hati. Yang kelima, dijauhkan dari bahaya. Orang yang selalu menjaga hubungan dengan Allah akan lebih memperoleh pertolongannya. Nah, dari pelajaran kita ambil dari ayat ini, yang pertama itu, jangan hanya mengandalkan kemampuan sendiri. Jangan apa-apa itu sendiri. Kalau ada yang sulit, kita harus minta bantuan atau pertolongan. Yang kedua, sertakan doa dalam setiap usaha. Setiap apapun doa itu, usaha apapun, contohnya aja kita mau keluar rumah, harus ada doa. Ke kamar mandi pun ada doa, dan mau masuk masjid pun itu ada doa. Itu salah satunya. Yang ketiga, yakin bahwa pertolongan Allah selalu datang pada waktu terbaik. Di saat kamu susah-susah, tiba-tiba ada yang menolong. Contohnya kamu lapar, kalian lapar, di situ tidak ada makanan sama sekali. Tiba-tiba ada yang datang kasih kalian nasi kotak atau jajan. Nah, itu salah satu pertolongan dari Allah. Itu secara tiba-tiba. Nah, kita lanjut lagi ke ayat yang 4. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imana ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Yang artinya, dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka yang telah ada. Dan milik Allah bala tentara langit dan bumi, dan Allah mengetahui, Maha bijaksana. Nah, dari tafsir amali ayat yang keempat, yaitu maknanya Allah memberikan sakinah kepada orang-orang yang beriman sehingga mereka tetap teguh menghadapi ujian. Tafsir amali, hati yang tenang adalah nikmat yang sangat mahal. Banyak orang memiliki kekayaan tetapi hidup penuh kecemasan. Sebaliknya, ada yang sederhana namun tidurnya nyenyak karena hatinya yakin kepada Allah. Nah, itu ketenangan itu lahir dari sholat, zikir, membaca Al-Quran, tawakal, menjauhi maksiat. Yang kita ambil 3 juga, rawat hati sebelum mengejar dunia, biasakan berzikir ketika menghadapi masalah. Yang 3, jangan mengambil keputusan ketika emosi. Nah, dari ayat ini ada juga termasuk dalam lagu Qur'ani, yaitu yang berjudul Hidup Ini. Tahu nggak tentang lagu Qur'ani yang berjudul Hidup Ini? Tidak tahu. Saya menyanyi tapi kalian ikut ya. Oke. 1, 2, 3. Hidup ini
ini ciptaan Tuhan dari alam indah, alam akhir menetap kekal. Dua kali, ulang lagi. Hidup ini ciptaan Tuhan dari alam indah, alam akhir menetap kekal. Alam kandungan, alam penciptaan, tanda nyata kuasa Tuhan. Alam dunia, alam menanam, pemakaian gaya. Itu juga ada artinya, bukan hanya lagu toh. Kita lanjut lagi dari ke ayat yang ke-5. Liyudkhilal mu'minina wal mu'minati wa jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa yukaffiru anhum sayyi'atihim wa kana zalika indallahi fawzan azima. Liyudkhila, agar dia memasukkan, al-mu'minina, orang-orang yang mukmin laki-laki, wal mu'minati, dan orang-orang yang mukmin perempuan, jannati ke dalam surga, tajri yang mengalir, min tahtiha di bawahnya, al anharu sungai-sungai, khalidina mereka kekal, fiha di dalamnya, wa yukaffiru dan dia akan menghapus, anhum dari mereka, sayyi'atihim kesalahan-kesalahan mereka, wa kana zalika dan yang demikian itu, indallahi menurut Allah, fawzan suatu keuntungan, aziman yang besar. Dari ayat ini artinya agar dia masukkan orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan dia akan menghapus kesalahan-kesalahan mereka. Dan yang demikian itu menurut Allah suatu keuntungan yang besar. Nah, tafsir amalnya, setiap amal kecil memiliki nilai besar di sisi Allah. Apabila dilakukan dengan ikhlas, senyum kepada orang lain, membantu tetangga, menjaga amanah. Contohnya menjaga amanah itu contohnya Iwan ada uang. Nah, suruh Darman menjaganya. Berikan kepada Darman untuk menjaga uang. Contohnya uang 10.000. Nah, dan di situ Darman
posisinya tidak ada uang. Darman pengen beli, contohnya pengen beli es krim, tapi Darman tidak ada uang. Nah di situ Darman pegang uangnya Iwan. Nah dari Darman pengen kalau untuk menjaga amanah, seharusnya itu apa yang dia harus menahan, contohnya menahan untuk tidak memakai uangnya Iwan ini, untuk tidak membeli sembarang, karena itu bukan haknya. Itu salah satu menahan menjaga amanah, untuk jaga sampai Iwan untuk meminta lagi uangnya itu, kembalikan lagi uangnya itu. Nah, menghormati orang tua. Nah, salah satu itu kita menghormati yang kakak, menghormati yang lebih kakak. Salah satunya, apalagi kalian yang baru, menghormati yang senior. Jaga tata bahasa, kata-kata, ketawa, yaitu. Dan bekerja dengan jujur, semuanya bernilai ibadah. Mukmin tidak meremehkan amal sekecil apapun. Pelajaran dari tafsir amali ayat ini, tafsir amalinya itu kita ada 3. Istiqomah dalam amal kecil. Yang kedua, memperbaiki niat sebelum beramal. Yang ketiga, janganlah berbuat baik. Nah, mungkin hanya itu saja dari tafsir amali yang kita belajar malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kedepannya. Mungkin hanya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.